warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Kita bisa luar biasa. Baik, terima kasih Bapak manajemen, Pak Wandi, Pak Widi, Pak Soleh, kemudian ada siapa lagi nih? Oh, bertiga aja ya. Insya Allah cukup. Pak Wandi, Pak Soleh, Pak Widi telah menyempatkan hadir di event yang pertama, long distance review. Jadi ini adalah follow up atas hasil Rita kemarin yang di hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sebelum kita puasa, bahwa kita akan melaksanakan long distance review setiap hari. Jadi setiap hari paling tidak maksimal 2 jam untuk inovasi-inovasi terpilih yang sudah dijadwalkan. Untuk waktunya nanti menyesuaikan inovatornya, karena kita nggak mau membebani inovatornya terkait dengan operasional. Mungkin operasionalnya sedang memerlukan, ya kita akan fleksibel untuk diatur atau direschedulekan ulang. Nah, malam pun juga nggak apa-apa sih sebenarnya, karena nggak terlalu lama juga. Paling kalau inovasinya ada 3 ya paling nggak 1,5 jam cukup untuk reviewnya. Kemudian konsep awalnya adalah, mohon izin Pak Wandi, konsep awalnya adalah semua makalah yang ada di portal akan direview ya oleh seperti model sidak seperti itu, akan direview stepnya sudah sampai di mana, kemudian butuh support apa dari bapak-bapak, dari teman-teman yang lain, dari teman-teman IC, dari bapak-bapak manajemen superior dan seterusnya. Namun karena keterbatasan waktu, kita hanya ada kesempatan 3 bulan untuk mereview di jadwal Pejuang 2 ini, maka kita fokuskan ke inovasi-inovasi unggulan. Jadi setelah saya berdiskusi dengan dengan senior dengan yang lebih dahulu mengurusi inovasi ya. Jadi di Rita ini sebenarnya kita cukup fokus ke inovasi-inovasi unggulan yang menjadi ibaratnya primadona atau yang akan menjadi tentara utama lah ya, yang nanti akan diadu di tingkat nasional. Kemarin ternyata ada tambahan dari Pak Anggi. Terima kasih Pak Anggi. Jadi Pak Anggi kemarin ada 2 makalah inovasi yang masuk ke MIP, ke inovasi unggulan dari tim service juga salah satunya. Ternyata ada juga tambahan 1 lagi nanti akan ditambahkan di MIP, yaitu untuk yang Yuti Macan Dahan. Keren banget, kemarin sudah direview singkat ya sama Pak Saiful. Luar biasa, Pak Anggi ini memang tauladan lah ya bagi kita semua. Hari ini ada 3 materi atau 3 makalah yang akan direview. Konsepnya adalah nanti dipaparkan oleh Pak Anggi, kita miripkan dengan online gemba di HO. Jadi waktu untuk pemaparannya adalah 15 menit, nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin tidak tanya jawab, lebih kepada masukan dari bapak-bapak manajemen superior, Pak Wandi sebagai SM kita ya, yang mungkin helikopter view-nya lebih tinggi dibandingkan kita semua, sehingga sangat butuh sekali masukan, kritik, saran, mungkin bagusnya akan seperti apa, dibawa kemana makalah inovasi. Nah, mungkin itu sebagai pembuka. Selanjutnya kami persilahkan pada Pak Wandi, karena ini LDR pertama, jadi mungkin seyogianya ada opening speech lah dari Pak Wandi, akan seperti apa atau mungkin ada request khusus terkait dengan long distance review ini ke depan seperti apa. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Wandi, monggo. Ya baik, terima kasih Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Ya alhamdulillah alamin, di hari keberapa nih puasa? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, keempat ya. Kita diberikan kesehatan pagi ini dan diberikan juga satu terobosan baru nih untuk LDR pertama kita ya, Om Aziz ya. Iya Pak. Long distance review kali ya namanya ya. Ya, long distance review. Nah ini juga ada Pak Kepala Sekolah yang menenangkan saya, karena yang mau direview ini levelnya level tinggi nih. Pak Saiful sudah rekomen, jadi saya tinggal nunggu komentarnya dari Pak Kepala Sekolah aja nanti. Nah tapi Mas Anggi sudah menyampaikan ke saya bahwa seperti tadi yang sampaikan Om Aziz ya, kemarin sudah di-share ke Pak Saiful beberapa hari yang lalu, dan komentar Pak Saiful cukup bagus ya, mengomentari GSM-nya Mas Anggi. Kemarin sempat saya tanya, ini mau dimasukkan kategori yang mini atau bisa ditambahkan ke kita yang cuma 2. Waktu itu kan kita cuma 2, betul ya? Cuman terus sama TCP ya. Nah kalau ini misalnya mau dimasukkan, bagaimana caranya? Kan sudah di close kalau nggak salah di waktu masih ada Pak Suratman bahkan waktu itu ya. Nah nggak tahu nanti seperti apa ininya.
Cuman saya mengapresiasi juga inisiatif untuk LDR ini karena memang cukup membantu ya. Kita untuk offline agak sulit, bahkan tadi saya harus cancel satu nih di sebelah, udah tak on lagi, belum pamitan sama yang nge-review OTIF. Terima kasih Pak Wandi. Ya karena tadinya tak buka, tak pikir undangan yang ini, terus Mas Anggi tadi Pak yang undangan di grup, oh ya wes, nah ini aku belum. Tapi sana ada Mas Ramondo sama Pak Aulia yang udah gabung, mungkin agak cukup terbantu nanti. Ada 3 yang tadi diajukan. Nah ini nanti kalau saya sih melihatnya mungkin tidak memberikan tidak memberikan masukan, tapi mungkin nanti kita lihat ya setelah Mas Anggi presentasi kira-kira seperti apa. Tapi saya yakin ini sesuatu yang bagus di kita, di mana tadinya kita hanya hanya terpikir untuk 2, nggak banyak-banyak, karena dulu kan pikiran kita adalah mau coba quality kan, banyak-banyak tapi kualitas. Nah kemarin ada 2 yang menurut kita perlu disasar supaya lebih fokus, itu TJP sama terus. Tetapi kemudian Mas Anggi di belakang layarnya CSM ternyata ini bisa masuk sebenarnya ke ranah CSM, seperti yang dikomentari Pak Saiful itu. Nah mungkin itu dulu, nanti kita lihat ya apa yang disampaikan Mas Anggi. Tapi intinya saya mengapresiasi inisiatif untuk LDR ini. Mudah-mudahan LDR pertama ini bisa kita rasakan manfaatnya sehingga bisa diteruskan di waktu-waktu mendatang. Mungkin juga perlu perlu dibuatkan schedule-nya kan, misalnya mau tadi berapa bulan untuk LDR? Untuk Rita 3 bulan Pak, untuk LDR kita fokuskan ke makalah-makalah unggulan, jadi paling per bulan nanti ada sekali Pak. Oh gitu ya, ya oke. Per makalah unggulan sekali review Pak, per bulan. Berarti yang unggulan aja kan yang di review LDR ya? Oke Pak. Oke. Kemudian kalau untuk Ritanya nanti kan berarti September bulan apa ya? 3 bulanan lah ya. Mei Pak. Mei ya. Akhir Mei. Baik, mungkin itu sih dari saya. Saya berterima kasih terutama ke Mas Anggi yang ternyata punya 3 makalah. Salah satunya atau mungkin 3-tiganya nanti bisa masuk ke itu. Bagaimana teknis memasukkannya saya juga belum tahu. Tapi ini adalah materi yang menurut saya bagus. Saya sudah diinformasikan oleh Mas Anggi kemarin, makalahnya juga sudah dikirim ke saya. Tetapi nanti perlu dukungan lagi Om Aziz, Pak Soleh. Kira-kira ini supaya bisa membuat kita semakin bersinar lah ya, ada tambahan ini dari Mas Anggi. Saya setuju ini LDR, mudah-mudahan bisa kita teruskan. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk support untuk kerjasama dan semangatnya kita untuk sama-sama membuat Balada menjadi maju. Terima kasih. Mungkin itu dulu, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Kita bisa luar biasa. Monggo saya kembalikan Om Aziz. Baik, terima kasih Pak Wandi. Mungkin langsung saja karena ada tiga makalah inovasi yang akan dipaparkan. Dan saya menawarkan kepada bapak-bapak, kepada Pak Soleh, Pak Widi, dan ada Pak siapa nih? Berapa itu Mas? Lihat. One Piece ini saya nih Pak. Bagus kayak ini. Saya menawarkan apakah langsung 3-tiganya dipaparkan atau satu persatu nanti langsung ke masukan, saran dan masukannya. Satu-satu aja Mas. Siap, satu persatu. Monggo Pak Anggi, yang mana dulu yang akan direview, yang akan dipaparkan? Siap. Mungkin inovasi Muara Lawa dulu, terus ada inovasi Balada, yang terakhir CSM. Oke, siap. Saya izin bantu untuk ini ya, notulen Pak ya. Siap. Oke. Monggo silakan dimulai Pak. Baik Bapak-bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa luar biasa. Alhamdulillah. Ini kamera saya lagi rusak Pak, makanya belum bisa ngidupin kameranya. Langsung aja. Yang pertama, ini materi Acceleration Reman Bisnis 2021. Kenapa 2021? Karena memang proyeknya itu ada di tahun 2021, dari Januari sampai Desember, sehingga di tahun 2022 Februari saya mulai membuat makalahnya, dan alhamdulillah di awal April ini udah bisa kita review begitu Pak. Kemudian ini berkaitan dengan bisnis reman di Muara Lawa Pak. Nah nanti ada juga inovasi kedua saya yang dia sebalada tapi bisnis reman juga gitu. Oke baik, yang pertama ini adalah Ibet Sales and Marketing Pak.
Nah, ini adalah big konsepnya. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang background, kemudian 4C analisis, SWOT analisis. Setelah itu baru kita mengarah ke need customer apa, idenya apa, kemudian targetnya apa. Setelah itu yang terakhir akan membahas planningnya bagaimana, implementasinya bagaimana, serta resultnya apa. Nah, ini yang pertama, ini area kita, backgroundnya. Kemudian background kedua adalah revenue reman. Nah, ini secara klasifikasi revenue reman di Muara Lawa di tahun 2020. Dari data ini 3 customer terbesar yang menyumbang 81% ada AJL, BIS, dan terus sisanya ada 5 customer yang menyumbang di angka 19%. Kemudian dari sektoral di Muara Lawa sendiri miningnya 100, jadi revenue reman itu 100% mining, Pak. Jadi untuk sektor lainnya tidak ada di 2020. Nah, kemudian secara 4C analisis, yang pertama sisi change, ini di pandemic situasi, kemudian commodity price yang nggak stabil, si customer ini susah untuk mengambil keputusan. Kemudian di sisi customer sendiri, customer nggak punya plan komponen base dan nggak punya budget, jadi ada terkendala budget. Kemudian di sisi kompetitor ini local shopnya sudah mulai menjadi pilihan customer karena tadi murah, juga dibandingkan dengan kualitasnya juga nyaris gitu sama. Terus di sisi company sendiri kita punya support UTR, KMSI, kemudian UT juga available di Muara Lawa, jumlah mekaniknya ada banyak, ada 15, ada warehouse-nya, ada training center-nya. Kemudian secara SWOT analisis, tadi di company kita punya strength yang kuat, di sisi kita juga ada mekaniknya, UT-nya available di site. Secara opportunity juga banyak juga customer yang lagi growth dan bisa kita attack. Kemudian sisi weakness-nya di sini komunikasi dengan customer kurang intens dan kurang clear karena PIC customer juga selalu berganti. Terakhir ancamannya UT ini akan dibandingkan dengan Altra, Rakindo, Volvo dari sisi proses repair komponen. Entah itu di-compare dengan engine Kamin ataupun dengan merek lainnya. Nah, kemudian kita beralih ke customer needed, ide dan target. Ini adalah customer needed. Dari big customer sendiri ada 3 customer BIS. Dia membutuhkan jumlah komponen untuk membackup komponen Scania-nya. Yang AJL butuh availability stock, butuh informasi promo secara reguler. Untuk customer mining sendiri yang kedua, RBA, PJPN, dan Riung. Ini juga kalau RBA di sisi RBA butuh support financing untuk pembelian, kemudian PJPN butuh informasi stok, Riung butuh informasi low cost overhaul. Kemudian yang agro ada HRR dan Lonsum, voice-nya butuh quotation yang lebih awal karena proses create PO-nya itu lama. Yang Lonsum sendiri butuh komponen yang cukup banyak untuk excavator small dan dozer small. Untuk yang retailnya pengennya sih customer retail itu disubmit price UT tapi sama dengan harga price local shop. Kemudian ada extend warranty. Nah, ini salah satu isu kan, unit retail ini kan kerjanya nggak 24 jam seperti mining, jadi cuma 8 jam. Nah, untuk mencapai 1000 jam aja biasanya lebih dari 3 bulan misalnya. Nah, bisa nggak di extend warantinya agar kami benar-benar merasakan extend warranty gitu. Kemudian tentang financing sama bagaimana proses pembelian menggunakan financing. Ini customer needed-nya. Kemudian konsepnya ada 6 dari hasil brainstorming. Yang pertama ada partnership customer per PIC, kemudian deliver promo, meeting reguler ya dengan UTR, kemudian create demand by PPM, komponen scheduling, dan follow up payment business. Nah, dari 6 ini yang diambil hanya 3. Kemudian saya masukkan ke bisnis model canvas. Ada 3 harusnya. Nah, dari bisnis model canvas ini value proposition-nya adalah partnership customer per PIC ASC. Kemudian kita deliver promonya, kita juga lakukan review dengan UTR. Nah, untuk customer relationship-nya bisa lewat regular visit meeting, kemudian customer hobbies dan customer rewards. Customer segmented-nya ada di mining, agro, construction, dan government. Kita coba attack semuanya. Nah, untuk cost structure-nya sendiri
ada 3 partnership maintenance komponen, kemudian ada mentoring time sama laptop yang dibutuhkan. Untuk revenue streamnya kita akan running engagement sama customer, running scheduling komponen, dan kita kemungkinan akan mendapatkan kisaran di 9M untuk di 2021. Nah, kemudian 9M dapat dari mana? Kita menargetkan bahwa sebelumnya di 2020 sebelah kiri itu achieve di 8,33M. Kemudian kita purpose naik di 20% sehingga targetnya naik di 9,998M atau dibulatin 10 kali ya, Pak. Oke. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Planningnya ini di Januari 2021 create konsep, create ide, membuat planning, deliver dan implementation, create demand and sales sampai dengan Desember di tahun 2021. Nah, ini implementasi pertama kita lakukan JWP dengan UTR di tahun 2021. Kemudian kita bikin scope apa aja sih yang mau di-deliver ke customer, mulai dari summarize komponen lifetime-nya, kemudian collect data based on FMS atau based on hours ya. Kemudian kita coba memberikan suggest, calculate kapan akan dilakukan replacement, kemudian mana unit yang akan prioritas dilakukan replacement karena ada data lain seperti oil analysis yang bisa kita bantu. Oh, ini oil analisisnya mulai problem gitu. Nah, itu di deliver. Kemudian selanjutnya implementasinya promo-promo yang kita deliver. Nah, ini adalah bentuk-bentuk promo yang kita deliver ke customer. Jadi ada 2 poin. Poin pertama yang di deliver adalah bagaimana kita menjadi partnership dan konsultan bagi customer. Yang kedua, kita mendeliver promonya. Nah, ini adalah implementasi selanjutnya. Visit dan collect demand di Trus sendiri. Terima kasih Pak Soleh udah mendeliver ya Pak Soleh ya. Kemudian ini ada di Riung untuk deliver ininya create demand di Riung. Kemudian ini kita create demand di London Sumatera. Ini create demand di AJL. Kemudian kita juga create demand dengan Ricobana. Kemudian kita juga collect demand di PT BIS, baik secara daring maupun luring. Kemudian kita juga create demand di HRR. Kita juga create demand di PJPN. Nah, dari hasil implementasi ini adalah impact to sales-nya. Hasilnya jadi secara detail di 2021 ada yang growth. Pertama, kita kalau sebelumnya itu ada 3 customer dan 5 customer, 8 customer, sekarang menambah jadi 10 customer sehingga growth ada penambahan 2 customer yang ikut membeli komponen. 3 customer masih tetap di AJL, BIS dan TIS, tapi di bagian bawahnya ada 7 customer. Tambahannya adalah HRR, IL, ada Lonsum. Nah, secara revenue sektoral akhirnya sudah mulai berwarna. Dari tadinya mining 100%, sekarang miningnya hanya 95%, kemudian growth di sektor agronya 5%. Nah, ini adalah compare antara sales Reman 2020 dan 2021. Sebelumnya dari 8,33 kita punya target 9,9M di 20%. Ternyata growth kita sampai di 28% atau sebesar 10,7M dari 2020 ke 2021. Nah, ini adalah summarize. Kita dapat 10,7M di 9 customer dan naik di 128%. Nah, ini ada quotes dari Mikhail. Jadi kepuasan customer itu adalah best business strategi.